Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diza Andriani, mahasiswa 5 BPGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan hakikat strategi pembelajaran. Yang pertama ialah konsep belajar. Menurut Gekne, konsep belajar adalah suatu proses di mana organisme mengalami perubahan melalui pengalaman. Di dalam proses belajar terdapat 3 atribut. Yang pertama yaitu proses, yang kedua perubahan perilaku, dan yang ketiga pengalaman. Selanjutnya, konsep pembelajaran. Menurut Mansur, konsep pembelajaran terdiri dari 4 unsur. Yang pertama ialah mengidentifikasi serta menetapkan tingkah laku dari kepribadian anak didik. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem belajar mengajar yang tepat untuk mencapai sasaran yang tepat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi guru. Selanjutnya, konsep strategi pembelajaran. Secara konsep, pendidikan seni budaya di sekolah umum, TK, SD, SMP, SMA diorientasikan pada proses, yaitu pendidikan melalui seni. Artinya, pendidikan seni budaya diarahkan untuk bisa mengembangkan segenap potensi anak didik, tidak hanya dalam lingkup seni secara teknis, juga dalam kontribusinya terhadap pelajaran lain. Dalam hal ini, anak tidak dituntut untuk menjadi mahir. Namun, dalam prosesnya, nilai-nilai kreativitas, kepekaan estetis, dan keberanian berekspresi ditumbuhkan dan dikembangkan dengan baik. Selanjutnya, hakikat strategi pembelajaran. Yang pertama, pengertian pembelajaran strategi seni budaya dan prakarya. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran seni budaya dan keterampilan adalah suatu mata pelajaran yang ada di SD dan MI. Mata pelajaran ini adalah salah satu pelajaran yang bisa menyelamatkan seni dan budaya warisan Indonesia dari zaman modern seperti sekarang ini. Dalam mata pelajaran seni budaya dan keterampilan, aspek budaya tidak dibahas secara tersendiri, tetapi terintegrasi dengan seni. Karena itu, mata pelajaran seni budaya dan keterampilan pada dasarnya merupakan pendidikan seni berbasis budaya. Mata pelajaran seni budaya dan keterampilan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan keterampilan. Yang kedua, menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya dan keterampilan. Yang ketiga, menampilkan melalui seni budaya dan keterampilan. Yang keempat, menampilkan peran serta dalam budaya dan keterampilan dalam tingkat lokal, regional, maupun global. Seni budaya dan prakarya mempunyai peran yang sangat besar bagi peserta didik, karena materi pokok seni budaya dan prakarya mengandung beberapa sifat yang penting seperti multidimensional, multilingual, dan multikultural. Multidimensional berarti seni mampu mengembangkan berbagai jenis kecerdasan manusia seperti kecerdasan emosi, intelektual, kreatif, moral, serta kecerdasan spiritual. Selanjutnya, multilingual berarti mengembangkan kemampuan berkomunikasi melalui beragam bahasa, seperti bahasa dalam hal ini digunakan untuk berkomunikasi secara visual, bunyi, dan gerak. Sifat multikultural berarti melalui seni, budaya, dan prakarya mampu memupuk rasa persaudaraan dan saling menghargai antar sesama manusia, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya sendiri maupun budaya orang lain, sehingga seni dapat dijadikan sebagai dasar pemersatu bangsa. Pembelajaran seni budaya pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya. Seiring perubahan dan perkembangan kurikulum untuk meningkatkan kualitas pembelajaran seni budaya, banyak pakar pendidikan mengembangkan model dan strategi pembelajaran. Pelaksanaan strategi pembelajaran seni budaya ada 2 hal yang harus mendapat perhatian, yaitu proses dan karya. Kegiatan proses membawa peserta didik ke dalam penjelajahan dan pengarahan mengenai penemuan-penemuan yang tak habis-habisnya dengan dirinya, masyarakat, dan seni. Dengan berkarya, seni menghasilkan sesuatu yang memuaskan diri sebagai ungkapan dorongan yang terdapat dalam diri atau perasaan dan gagasan yang ingin diungkap siswa. Adapun strategi pembelajaran seni budaya, yaitu yang pertama, strategi konseptual. Dengan memahami tujuan dan fungsi pendidikan seni budaya dan berbagai kompetensi yang harus didapatkan anak didik agar menjadi anak yang cerdas, terampil, kreatif, dan berbudi luhur. Tentunya, pendidikan seni budaya tidak hanya disajikan secara parsial, namun harus disampaikan secara integral dalam kaitannya dengan berbagai aspek pembelajaran secara tematik. Untuk itu, perlu dipertegas konsep dan strategi pembelajaran dalam penyajian materi seni budaya. Keterpaduan ini tidak berarti menghilangkan esensi dari masing-masing materi, seni rupa, musik, dan tari atau pelajaran lainnya. Namun, untuk membuka pemahaman bahwa suatu materi begitu juga mata pelajaran yang lain saling berintegrasi dalam mengembangkan segenap potensi belajar peserta didik. Selanjutnya, strategi operasional. Permasalahan teknis yang dialami guru dalam menyajikan materi seni rupa dalam pelajaran seni budaya di sekolah adalah karena tidak semua seni budaya memiliki kompetensi seni, dan bahkan ada yang bukan berlatar belakang kesenian. Pendekatan teknis dimaksud menyangkut 3 aspek pembelajaran seni budaya dan keterampilan, yaitu teoritis, praktis, dan apresiatif. Walaupun materi seni budaya yang bersifat teori, maka materi teoritis bisa disampaikan mengawali pembelajaran praktik. Dalam hal ini, dituntut kemampuan guru untuk menyesuaikan teori dengan tingkat penerimaan dan daya serap anak, dan juga cara penyampaian guru yang bisa memotivasi anak, sehingga anak bisa memahami landasan pengetahuan dari apa yang akan digambarkannya. Selanjutnya, pemahaman teoritis anak dikembangkan dalam tugas praktik. Pemahaman teoritis akan memberi inspirasi pada anak untuk berkarya, sehingga rasa dan karyanya diapresiasi menjadi karya, misalnya ilustrasi. Faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu pengajar. Latar belakang pengajar atau pendidik sangat berpengaruh pada kompetensi dalam penyampaian materi pembelajaran. Yang kedua, karakteristik siswa. Perbedaan karakteristik siswa, mulai dari biologi, psikologi, sosial, dan budaya, dan spiritual akan memberi suatu tumpuan dalam pembentukan atmosfer maupun suasana proses pembelajaran. Yang ketiga, tujuan. Sasaran yang akan dituju dari setiap proses pembelajaran
agar dapat mempermudah siswa dalam mengenal, menerima, menyerap, dan memahami keterkaitan antara konsep, pengetahuan, nilai, atau tindakan sebagai indikator pada kompetensi dasarnya. Yang keempat, situasi. Situasi pembelajaran dibuat sangat fleksibel sehingga siswa tidak merasa terburu oleh waktu atau malah cepat bosan karena waktu yang terlalu lama. Yang kelima, fasilitas. Guru dalam hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan sarana yang tersedia dalam mencapai tujuan pembelajaran. Fasilitas adalah kelengkapan pendukung dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran. Model pembelajaran adalah pola interaksi siswa dengan guru di dalam kelas yang menyangkut pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematik dan mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman para perancang pembelajaran dan para pengajar dan merencanakan melakukan aktivitas pembelajaran. Adapun ciri-ciri model pembelajaran yaitu yang pertama, memiliki prosedur yang sistematik. Yang kedua, hasil belajar diterapkan secara khusus. Yang ketiga, penetapan lingkungan secara khusus. Yang keempat, ukuran keberhasilan. Yang kelima, interaksi dengan lingkungan. Macam-macam model pembelajaran. Yang pertama, yaitu kooperatif. Model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar mengajar adalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Karena dengan adanya pembelajaran kooperatif, terjadi interaksi antara peserta didik yang satu dengan yang lain. Pembelajaran kooperatif dapat melatih peserta didik mengungkapkan pendapat atau bertanya dengan peserta didik yang lain, dan dapat melatih mental mereka untuk belajar bersama dan berdampingan dengan orang lain. Selain itu, dengan pembelajaran kooperatif dapat menekan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan kelompok. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik, terutama untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan peserta didik yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, peserta didik yang agresif dan tidak peduli pada lainnya. Kooperatif mengutamakan pembelajaran yang dilakukan peserta didik secara kelompok. Melalui pembelajaran model kooperatif dapat memotivasi peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan, mengeksplorasi pengetahuan, dan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu. Dengan belajar secara berkelompok pula, peserta didik juga dapat memecahkan masalah secara bersama-sama. Selanjutnya, model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas siswa melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat, dan pengembangan kemampuan sosialisasi. Selanjutnya, model pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran yang berpusat pada siswa mempunyai tujuan agar siswa memiliki motivasi tinggi dan kemampuan belajar mandiri serta bertanggung jawab untuk selalu memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ada beberapa pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu salah satunya adalah pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah salah satu metode dalam pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Dalam usaha memecahkan masalah tersebut, siswa akan menempatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan atas masalah tersebut. Pembelajaran berbasis masalah mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan menerapkan kecakapan yang penting, yaitu pemecahan masalah berdasarkan keterampilan belajar sendiri atau kerjasama kelompok, dan memperoleh pengetahuan yang luas. Selanjutnya, Teams Games Turnamen. Penerapan model ini dengan cara mengelompokkan siswa heterogen, tugas setiap kelompok bisa berbeda. Setelah memperoleh tugas, setiap kelompok bekerja sama dalam bentuk kerja individual dan diskusi. Usahakan dinamika kelompok kohesif dan kompak serta tumbuh rasa kompetisi antar kelompok. Suasana diskusi yang nyaman dan menyenangkan seperti dalam kondisi permainan, yaitu dengan cara guru bersikap terbuka, ramah, lembut, santun, dan ada sajian bocoran. Setelah selesai kerja kelompok, sajikan hasil kelompok sehingga terjadi diskusi kelas. Jika waktunya memungkinkan, bisa dilaksanakan dalam beberapa pertemuan atau dalam rangka mengisi waktu sesudah UAS menjelang pembagian rapor. Adapun fungsi model pembelajaran, yaitu yang pertama, membantu guru menciptakan perubahan perilaku peserta didik yang diinginkan. Yang kedua, membantu guru dalam menentukan cara dan sarana untuk menciptakan lingkungan yang sesuai untuk melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, membantu menciptakan interaksi antara guru dan peserta didik yang diinginkan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, membantu guru dan mengonstruk kurikulum, silabus dalam suatu pelajaran. Yang kelima, membantu guru atau instruktur dalam memilih materi pembelajaran yang tepat untuk mengajar yang disiapkan untuk pembelajaran dalam kurikulum. Yang keenam, membantu guru dalam merancang kegiatan pendidikan atau pembelajaran yang sesuai. Yang ketujuh, memberikan bahan prosedur untuk mengembangkan materi dan sumber belajar yang menarik dan efektif. Yang kedelapan, merangsang pengembangan inovasi pendidikan atau pembelajaran baru. Yang kesembilan, membantu mengkomunikasikan informasi tentang teori mengajar. Yang kesepuluh, membantu membangun hubungan antara belajar dan mengajar secara empiris. Adapun manfaat model pembelajaran yaitu yang pertama bagi guru untuk memudahkan dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai alat untuk mendorong aktivitas siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, memudahkan untuk melakukan analisis terhadap perilaku siswa secara personal maupun kelompok. Yang keempat, memudahkan untuk menyusun bahan pertimbangan dasar dalam merencanakan penelitian tindakan kelas. Adapun manfaat bagi siswa yaitu yang pertama, kesempatan yang luas untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran, mendorong semangat belajar siswa dalam pembelajaran. Yang keempat, dapat melihat atau membaca kemampuan pribadi di kelompoknya secara efektif.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik, tolak, atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya, mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Adapun jenis pendekatan yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru. Dilihat dari segi kepentingannya, pendidikan dapat dilihat dari dua bagian. Yang pertama, pendidikan dari segi kepentingan individual. Yang kedua, pendidikan dari segi kepentingan masyarakat. Di mana dari segi kepentingan individual, pendidikan ini di samping harus memerhatikan perbedaan bakat, kemampuan, kecenderungan, dan lainnya yang dimiliki anak didik, juga harus dapat membantu individu dalam mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya, sehingga dapat menolongnya di kemudian hari. Dengan pendekatan yang bersifat individual ini, pendidikan hanya berfungsi menciptakan kondisi dan situasi yang memungkinkan berbagai potensi peserta didik yang berbeda-beda itu dapat diwujudkan dalam kenyataan. Adapun pendidikan yang dilihat dari segi kepentingan masyarakat adalah pendidikan yang lebih merupakan media atau sarana yang berfungsi menyalurkan gagasan, pemikiran, nilai-nilai budaya, agama, sistem politik, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya yang sudah diakui oleh masyarakat dan negara. Dengan demikian, kepentingan masyarakat dan negara sangat menentukan dan mengarahkan kegiatan pendidikan. Pendidikan yang demikian itu pada gilirannya menempatkan guru sebagai satu-satunya yang memiliki otoritas untuk menentukan corak dan warna pendidikan. Dan dalam waktu yang bersamaan, peserta didik ditempatkan sebagai objek yang sepenuhnya mengikuti kehendak guru. Peserta didik tidak memiliki pilihan lain kecuali harus mengikuti agenda pendidikan dan pengajaran yang telah disiapkan pemerintah dan masyarakat. Jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, pendekatan individual. Pendekatan individual dalam proses pembelajaran adalah sebuah pendekatan yang bertolak pada asumsi bahwa peserta didik memiliki latar belakang perbedaan dari segi kecerdasan, bakat, kecenderungan, motivasi, dan sebagainya. Perbedaan individual peserta didik tersebut memberikan wawasan kepada guru bahwa strategi pembelajaran harus memerhatikan perbedaan peserta didik pada aspek individual ini. Dengan kata lain, guru harus melakukan pendekatan individual dalam strategi belajar mengajarnya. Bila hal ini tidak dilakukan, maka strategi belajar tuntas yang menuntut penguasaan penuh kepada peserta didik tidak pernah menjadi kenyataan. Dengan pendekatan individual ini kepada peserta didik dapat diharapkan memiliki tingkat penguasaan materi yang optimal. Pendekatan belajar individual ini berguna untuk mengatasi peserta didik yang suka banyak bicara atau membuat keributan dalam kelas. Caranya antara lain dengan memindahkan salah satu peserta didik tersebut pada tempat yang terpisah dengan jarak yang cukup jauh dengan peserta didik lainnya. Peserta didik yang suka berbicara ditempatkan pada anak didik yang pendiam. Melalui pendekatan ini, kesulitan peserta didik dalam belajar segera dapat dipecahkan. Pendekatan individual juga adalah pendekatan yang demokratis, karena memperlakukan setiap peserta didik sesuai dengan keinginannya. Dan dengan pendekatan ini, penghargaan terhadap pencapaian peserta didik yang berbeda-beda dapat dilakukan. Bagi peserta didik yang mau belajar sungguh-sungguh dan cerdas memiliki kesempatan dan peluang belajar lebih cepat. Sebaliknya, peserta didik yang kurang cerdas dan kurang sungguh-sungguh dapat menyelesaikan pelajarannya sesuai dengan kesanggupannya. Selanjutnya, pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok adalah sebuah pendekatan yang didasarkan pada pandangan bahwa pada setiap peserta didik terdapat perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan antara satu dan lainnya. Perbedaan bagi peserta didik bukanlah untuk dipertentangkan atau dipisahkan, melainkan harus diintegrasikan. Seorang peserta didik yang cerdas misalnya dapat disatukan dengan peserta didik yang kurang cerdas, sehingga peserta didik yang kurang cerdas itu dapat ditolong oleh peserta didik yang cerdas. Demikian pula, persamaan yang dimiliki antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya dapat disinergikan sehingga dapat saling menunjang secara optimal. Dengan pendekatan kelompok ini, mereka diharapkan memiliki kesadaran bahwa hidup ini ternyata saling membutuhkan dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Tidak ada makhluk hidup yang terus-menerus dapat mencukupi dirinya tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya, pendekatan campuran. Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa seorang anak didik, di samping memiliki latar belakang perbedaan secara individual, juga memiliki persamaan sebagai makhluk yang berkelompok. Dengan demikian, setiap peserta didik sesungguhnya dapat didekati secara individual dan kelompok. Pada bagian terdahulu juga sudah dikemukakan bahwa pendekatan individual dan kelompok masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Keadaan sebagaimana tersebut di atas memberi petunjuk tentang kemungkinan dapat dilakukan pendekatan ketiga, yaitu pendekatan campuran, yaitu sebuah pendekatan yang bertumpu pada upaya menyinergikan keunggulan yang terdapat pada pendekatan individual dan keunggulan yang terdapat pada pendekatan kelompok. Namun, dalam praktiknya, pendekatan campuran ini akan jauh lebih banyak masalahnya dibandingkan dengan dua pendekatan sebagaimana tersebut di atas. Ketika guru dihadapkan kepada permasalahan peserta didik yang bermasalah, maka guru akan berhadapan dengan permasalahan peserta didik yang bervariasi. Setiap masalah yang dihadapi peserta didik tidak selalu sama, terkadang ada perbedaan. Uraian tersebut telah menjelaskan bahwa setiap peserta didik memiliki motivasi yang berbeda-beda dalam belajar. Dari satu sisi, terdapat peserta didik yang memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Namun, pada sisi lain, terdapat peserta didik yang motivasi belajarnya sedang-sedang saja atau rendah. Keadaan ini selanjutnya menimbulkan keadaan peserta didik yang satu bergairah dalam belajar, sedangkan peserta didik yang lain biasa-biasa saja. Bahkan, tidak bergairah sama sekali dan tidak mau ikut belajar. Ia malah asyik bersenda gurau, bermain-main atau melakukan pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar. Mereka duduk dan berbincang-bincang satu sama lain tentang hal-hal yang terlepas dari masalah pembelajaran. Selanjutnya, pendekatan edukatif. Apapun yang guru lakukan dalam pendidikan dan pengajaran dengan tujuan untuk mendidik, bukan karena motif-motif lain seperti dendam, gengsi, ingin ditakuti, dan sebagainya. Anak didik yang telah melakukan kesalahan, yakni membuat keributan di kelas ketika guru sedang memberikan penjelasan. Misalnya, tidak tepat diberikan sanksi hukum dengan cara memukul badannya hingga luka atau cedera. Ini adalah tindakan sanksi hukum yang tidak bernilai. Pendidikan. Guru telah melakukan pendekatan yang salah. Guru telah menggunakan teori power, yakni teori kekuasaan untuk menunjukkan orang lain.
Dalam pendidikan, guru akan kurang arif dan bijaksana bila menggunakan kekuasaan, karena hal itu bisa merugikan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak didik. Pendekatan yang benar bagi guru adalah dengan melakukan pendekatan edukatif. Setiap tindakan, sikap, dan perbuatan yang guru lakukan harus bernilai pendidikan, dengan tujuan untuk mendidik anak didik agar menghargai norma hukum, norma susila, norma moral, norma sosial, dan norma agama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan pembelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individual atau secara kelompok, agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Seorang guru harus mengetahui berbagai metode. Dengan memiliki pengetahuan mengenai sifat berbagai metode, maka seorang guru akan lebih mudah menetapkan metode yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi. Penggunaan metode mengajar sangat bergantung pada tujuan pembelajaran. Tujuan metode pembelajaran adalah untuk merencanakan dan melaksanakan cara-cara yang efektif untuk mencapai tujuan. Dasar metode yang tepat adalah relevansinya dengan tujuan atau sasaran yang dirumuskan, yang mana indikatornya adalah kualitas hasil pembelajaran dalam proses pembelajaran. Adapun beberapa tujuan metode belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan individualnya, sehingga dapat mengatasi permasalahannya dengan terobosan atau solusi alternatif. Yang kedua, untuk membantu proses belajar mengajar sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara terbaik. Yang ketiga, untuk membantu menemukan, menguji, dan menyusun data yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan disiplin suatu ilmu. Yang keempat, untuk memudahkan proses pembelajaran dengan hasil yang baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang kelima, untuk menghantarkan sebuah pembelajaran ke arah yang ideal dengan tepat, cepat, dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang keenam, agar proses pembelajaran dapat berjalan dalam susunan menyenangkan dan penuh motivasi sehingga materi pembelajaran lebih mudah dimengerti oleh peserta didik. Memilih berbagai metode yang tepat untuk menciptakan proses belajar mengajar yang menarik. Ketepatan penggunaan metode mengajar tersebut sangat tergantung kepada tujuan, isi proses belajar mengajar. Ditinjau dari segi penerapannya, metode-metode ada yang tepat digunakan untuk siswa dalam jumlah besar dan ada yang tepat untuk siswa dalam jumlah kecil. Ada juga yang tepat digunakan dalam kelas atau di luar kelas. Di antaranya yaitu yang pertama metode ceramah, metode diskusi, metode ekspresi bebas, metode demonstrasi eksperimen, metode mencontoh, metode global, metode kerja kelompok, dan sebagainya. Selanjutnya, teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah bagian dari metode pembelajaran yang lebih teknis atau operasional. Adapun macam-macam teknik pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, teknik diskusi. Yang kedua, teknik ceramah. Yang ketiga, teknik kerja kelompok. Yang keempat, teknik pemberian tugas. Yang kelima, teknik penemuan atau simulasi. Yang keenam, teknik inquiry. Yang ketujuh, teknik eksperimen dan demonstrasi. Yang kedelapan, teknik karya wisata. Yang kesembilan, teknik bimbingan. Dan yang terakhir, teknik problem solving. Pada intinya, semua teknik pengajaran memiliki tujuan yang sama, yaitu menetapkan langkah yang tepat dalam setiap pembelajaran. Pada perkembangan selanjutnya, diharapkan adanya temuan inovatif yang mampu menyempurnakan teknik-teknik yang sudah ada dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah cara yang dipakai untuk mengaplikasikan strategi yang telah dibuat dalam bentuk aktivitas yang nyata untuk memperoleh target pembelajaran dalam pendidikan. Strategi tersebut terdiri dari bahan ajar yang berurutan dan dibuat secara matang. Pada saat pembelajaran disajikan, guru akan menggunakan segala fasilitas yang ada untuk menunjang proses belajar mengajar. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Atau, strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada peserta didik. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan pelajaran kepada siswa. Karena penyampaian itu berlangsung dalam interaksi induktif. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran. Dengan demikian, metode pembelajaran merupakan alat untuk menciptakan proses belajar mengajar. Selanjutnya, teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran juga diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengaplikasikan dan mempraktikkan suatu metode. Dengan kata lain, teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk peserta didik. Teknik yang dipilih haruslah sesuai dengan pelajaran yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang digunakan. Di luar istilah-istilah tersebut, dalam proses pembelajaran dikenal juga istilah desain pembelajaran. Jika strategi pembelajaran lebih berkenaan dengan pola umum dan prosedur umum aktivitas pembelajaran, sedangkan desain pembelajaran lebih menunjuk kepada cara-cara merencanakan suatu sistem lingkungan belajar tertentu setelah ditetapkan strategi pembelajaran tertentu. Berdasarkan di atas bahwa untuk dapat melakukan tugasnya secara profesional, seorang guru dituntut untuk memahami dan memiliki keterampilan yang memadai dalam mengembangkan berbagai model pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan.